Kebodohan mengundang bencana. Radit masih berusaha untuk melindungi rambutnya dari jambakan Nada yang sangat marah kepada Radit. Bahkan karena sudah terlalu kesal, Nada terus menendang dan memukul Radit sehingga posisi Radit kini ada di bawah Nada, dengan Nada berada di atas tubuhnya. Tentu saja, karena kemarahan yang sudah meluap, Nada bahkan tak sadar bahwa saat ini dirinya sedang tidak menggunakan sehelai pun benang di badannya. Ah, apa maunya pagi-pagi menyuguhkanku pemandangan seperti ini? Hais, aku sudah sangat lelah karena melayaninya tadi malam, dan juga Viola baru saja. Tapi dia sudah menggodaku lagi dengan 2 gunung bergoyang di depan mataku, dan terlihat seperti menantangku untuk menaklukkan gunung itu. Kegalauan hati Radit saat ini, sambil menahan sakit di kepalanya yang rambutnya dijambak oleh Nada, dan menahan hasrat dalam dirinya. Ini semua karena kau. Harusnya tadi kau bilang kalau aku sedang kuliah, atau buat alasan lain supaya aku tidak harus datang ke acara itu, dan aku bisa bekerja di kafe. Tapi kau justru mendorongku ikut ke dalam acara tersebut. Ah, kau menyebalkan Tuan semena-mena. Aku tidak akan melepaskanmu. Kalau perlu, akan aku jambak rambutmu terus sampai terlepas dari akarnya. Jawab Nada yang kesal dan tidak mau tahu dengan permintaan Radit yang sudah berteriak kesakitan. Jadi kau tidak mau melepaskanku? Radit ikut berteriak kepada Nada. Tidak akan, aku tidak akan melepaskanmu. Tidak akan. Nada juga semakin berteriak kepada Radit. Baiklah kalau itu maumu. Tanpa basa-basi lagi, Radit melepaskan tangannya yang sedang memegangi tangan Nada di atas rambutnya, lalu merubah posisi tangannya menjadi memegang pinggang Nada, dan tak peduli dengan sakit yang ada di rambutnya. Radit berusaha untuk duduk, lalu bibirnya sudah menelan salah satu gunung Nada dengan satu tangan di pinggangnya, memegang satu bagian lagi yang tidak ditelan oleh bibir Radit. Ah, apa yang kau lakukan sih? Kau tidak tahu aku sedang marah. Ah, please, jangan begini padaku. Nada masih menjambak rambut Radit, cuman rasa sakit di kepala Radit sudah tak lagi dirasakan olehnya. Kali ini, Radit sudah menikmati suara-suara yang menggoda dari bibir Nada. Aduh, kenapa juga aku melupakan kalau aku sekarang tidak pakai apa-apa? Aku teralihkan sama Nyonya Rianti sampai melupakan anaknya yang punya nafsu tinggi. Ah, bagaimana caraku melepaskan diri darinya sekarang? Sedikit demi sedikit, kemampuan otakku berpikir semakin berkurang dengan semua sentuhan ini. Ada rasa menyesal dalam hati Nada yang langsung membalas Radit dan melupakan kondisinya tanpa busana. Tapi kini, rasa sesal sudah tak lagi berguna, karena loncatan listrik dalam tubuh Nada sudah bereaksi terhadap sentuhan-sentuhan yang diberikan oleh Radit. Ah, lepaskan bibir dan tanganmu dari sana, minta Nada dengan suaranya yang sudah mendayu-dayu. Jambakan pada rambut Radit pun tidak lagi menyakitkan dirasakan oleh Radit, karena justru kekuatan tangan Nada di kepala Radit hanya seperti pijat refleksi. Kamu tadi kan bilang tak mau melepaskanku. Aku pun tak mau melepasmu. Radit tersenyum jahil setelah mengangkat bibirnya dan bicara. Lalu bibirnya kembali lagi melakukan aksinya. Mintalah pada istrimu sana, menyingkirlah dari tubuhku. Nada masih berusaha untuk mengusir Radit walaupun Radit tidak mungkin menurut, apalagi sedang keenakan seperti itu. Aku sedang memintanya pada istriku sekarang. Apa kau lupa siapa kau sekarang? Apa kau lupa bahwa aku sudah memintamu secara sah pada ayahmu? Ah, Radit bicara sambil memutar posisi Nada dari atas tubuhnya menjadi di bawah. Tentu saja, perlawanan sudah semakin berkurang karena Nada sudah hampir kehilangan 100% kesadarannya. Dan Radit menyatukan miliknya dengan milik Nada setelah selesai berbicara. Gerakannya yang masuk langsung dan cepat membuat Nada berteriak cukup kencang. Nada mengalihkan tangannya yang berpegangan pada lengan Radit menjadi berpegangan pada cover tempat tidur. Kau suka yang kencang seperti ini?
atau yang pelan-pelan? Ah, aku tak suka semuanya. Menyingkirlah dari tubuhku. Jawab nada yang tentu saja tak dipercaya oleh Radit, karena suaranya juga sudah mengisyaratkan kenikmatan yang sedang dirasakan olehnya. Serta lubang tempat penyatuan Radit dengannya sudah sangat basah, dan sangat enak untuk Radit bermain di sana. Aku belum mau menyingkir sekarang. Nada, kapan ini menjadi longgar? Tanya Radit sambil berbisik kepada Nada. Simpan saja pertanyaan bodohmu itu. Segeralah turun dari tubuhku. Sampai kapan kau mau di sana? Aku harus kuliah. Aku ada praktikum sekarang. Nada berusaha untuk memohon kepada Radit melepaskannya. Namun Radit yang belum puas bermain tentu saja tidak akan melakukan hal itu. Segala cara dilakukan oleh Nada untuk membuat Radit menyingkir. Tapi tak satu pun cara yang dilakukan oleh Nada berhasil menyuruhnya turun. Sehingga tak ada pilihan lain bagi Nada selain pasrah menunggu Radit selesai. Radit memang sudah lelah, tapi kenikmatan yang diberikan oleh tubuh Nada membuatnya seakan punya tenaga baru untuk memulai dan bertahan lebih lama. Pagi ini, Nada memang tidak melayaninya, justru berkali-kali menolaknya. Tapi tubuh Nada memberikan respon yang cukup baik untuk Radit terus melanjutkan aktivitasnya. Radit tak terganggu sama sekali dengan penolakan Nada. Bahkan hal tersebut membuat permainan menjadi lebih menarik bagi Radit. Aku sudah mau selesai. Radit berbisik kepada Nada sebelum mengeluarkan cairan kepuasannya di dalam milik Nada. Radit menghela nafas lega masih di atas tubuh Nada, dan kemudian menyandarkan kepalanya di antara gunung dan leher Nada. Aku lelah sekali. Radit mengutarakan perasaannya kepada Nada, tapi tentu saja menyembunyikan perasaan kenikmatannya di dalam hatinya. Radit tak pernah bicara yang aneh-aneh selain di saat mereka sedang melakukan penyatuan diri. Lalu, kau akan menyingkir dari tubuhku kapan? Jam berapa ini? Aku kan harus kuliah. Nada masih protes kepada Radit karena kuliahnya sudah terbayang-bayang di kepalanya. Sebentar deh Nada, biarkan aku seperti ini dulu. Untuk beberapa menit, aku masih sangat lelah. Nanti aku antar kamu ke tempat kuliah. Kamu tidak akan terlambat. Jawab Radit lirih, dan masih enggan untuk beranjak dari posisinya sekarang. Aku pun masih ingin kau berada di atas sana, dan aku ingin mengangkat tanganku untuk mendekapmu yang ada di atas tubuhku. Tapi aku harus menahan itu semua, karena aku tak ingin kau berpikir kalau aku sudah memiliki perasaan lain kepadamu. Aku juga ingin membiarkanmu tidur di sana, bahkan kalau perlu sampai sore hari ini, karena rasanya aku sangat senang kalau kau menyandarkan kepalamu seperti itu di tubuhku. Aku juga suka merasakan milikmu yang masih menempel di dalam milikku, sedikit demi sedikit mengecil ke ukuran yang semula. Au, aku semakin menginginkanmu. Bagaimana aku mengontrol diriku sendiri sekarang? Nada akhirnya memilih diam setelah Radit memintanya untuk memberikan waktu beberapa menit berada di atas tubuhnya. Tapi diamnya Nada bukan berarti dalam hati dan pikirannya juga ikut diam. Mau mandi sekarang?